lagi di Kata Dokter, kita masih membahas mengenai kesehatan kulit kepala dan juga rambut. Nah kalau tadi kita bicara dengan Dokter Nindita mengenai ini nih, kita harus seperti ini, seperti ini. Tapi kan biasanya kita nggak mengerjakan seperti itu. Kalau Dokter Boyke aja contrengnya udah banyak, nggak ini. Iya kan, bener kan? Iya, tapi kan betul. sekarang kita sudah ada Pak Yos Aditya, Mas Yos Aditya. Mas kali, masih ya, muda. Ya, yang akan membawakan solusi buat Jadi kita udah tahu nih kita punya permasalahan banyak, kita pasti melanggarnya semua banyak. orang punya permasalahan rambut lah, Mas Yos. Karena bagaimanapun juga, ya rambut itu kan mahkota ya. Betul. Buat Yos, kalau aku nih Yos, ya, aku nih PR aku udah banyak deh pokoknya ya. Kan aku sering banget tuh, ya namanya orang kalau udah keramas, kan lama tuh keringnya kesel gitu ya. Pakai hair dryer nggak mau deh pokoknya, jangan deh ya. Akhirnya tapi akhirnya berjilbab dengan keadaan ya basahnya sih nggak basah-basah amat, tapi ya begitu deh gitu, belum kering-kering banget. Karena kelamaan kalau nggak nunggunya, nggak diikat sih, tapi tetap aja kan salah tuh udah salah. Rontok, iyalah rontok. Apalagi pertama awal-awal pakai jilbab, sedap rontoknya. Tapi dokter pernah pakai sebelumnya pernah pakai perawatan apa gitu yang ternyata sama aja gitu nggak? banyak deh pasti ya, kan coba ini itu produk. Sebetulnya sih kalau mau jujur, perawatan sih sering nyoba macam-macam, tapi suka nggak konsisten. Betul kan ya? Itu kan biasa ya. Dari 10 orang, 10,5 nggak konsisten biasanya kan. Setengahnya dokter. Saya udah pasti nggak konsisten. Nah sekarang Mas Yos nih bawa apa dan kira-kira bisa membantu nggak solusi rambut saya yang sudah mulai menipis? Bisa solusi apa aja deh gitu loh. Sekali lagi dokter terima kasih Dokter Lula, Dokter Boyke udah mengundang saya di sini. Sekali lagi saya hadir ini membawakan solusi. Tadi kayak dokter bilang kan rambut itu mahkota ya kan. First impression seseorang dari hair to toe sekarang. Ya kan, bukan head to toe lagi tapi hair to toe kan. Jadi rambut pasti dilihat. Nah, kayak Dokter Boyke rambutnya mau ala-ala K-pop gitu kan, pakai styling segala macam. Pasti ujung-ujungnya rusak. Kayak opa-opa. Padahal mau opa beneran. Nah, dari sampel dan juga hair tonic yang saya bawa nih Ginsela ini ya kan, kita punya yang namanya banyak manfaat. Jadi kayak whole package. Ini namanya aja Ginsela. Berarti ada ginsengnya ya. Ada. Ekstraknya apa? Dan ini nih saya ambil dulu. Jangankan dari ekstraknya, ada ginseng langsung di dalamnya. Di dalamnya ada. Emang manfaat ginseng itu untuk rambut seperti apa sih? Nah pasti kalau kita tahu kan kalau ginseng itu adalah salah satu tanaman yang dari. Soalnya kalau untuk dunia seksologi, kamu tahu kan maksudnya kan. Itu benar-benar menguatkan Tapi kok afrodisiak. jadi ke rambut, ke kulit kepala ya? Ya kan salah satu manfaat dari ginseng itu selain menguatkan yang itu, menguatkan juga akar dari kulit kepala kita. Sekali lagi dan tadi dokter bilang Dokter Nindita bilang ada apa ketombe basah, ketombe kering. Nah itu juga salah satunya manfaat dari ginseng itu bisa mampu mengenyahkan yang namanya ketombe-ketombe dan juga gatal akibat dari ketombe itu. Ulang. Jadi bisa mengenyahkan. Mengenyahkan yang namanya ketombe dan gatal. Setelah pemakaian, ya betul. Aku jujur sekali ini pemakaian 3 kali sampo itu sudah mulai menghilang yang namanya gatal. Kamu sendiri gatal. punya masalah apa? Masalah kan setiap hari karena kebetulan juga bekerja di bidang entertain gitu dok ya, pakai hairstyling di catok ya kan, gel dan lain-lain, kadang-kadang males. Nah betul. Itu bisa membantu nggak untuk rambut-rambut yang rontok? Bisa, karena gini, sekali lagi saya bilang bahwa Ginsela ini memiliki 5 bahan alami nih dok, nggak cuma ginseng aja ginseng kan. udah pasti. Ginseng udah pasti ya. Yang kedua aloe vera, ya kan, obat dari segala juga obat aloe itu vera. kan. Aku memang suka ngambil terus digini-giniin tuh kalau udah ini. Iya aloe vera buat semua dong. Semua kan. Ya di muka ya di mana-mana dia dipakai. Ujung rambut sampai ujung kaki ya kan, obat segala obat. Jadi ginseng, aloe vera. Yang ketiga kemiri, ya kan, ekstrak kemiri. Biar hitam. Biar hitam. Jadi selain tadi buat menguatkan, Ginsela ini juga mampu untuk mengenyahkan namanya uban-uban. Oh jadi ubannya tidak dibentuk atau bagaimana? Jadi gini, kan era sekarang anak-anak muda ya dok ya, tingkat stresnya tinggi. Betul. Ya kan? Banyak anak-anak muda sekarang yang masih muda, masih sekolah, rambut udah ubanan. Kamu kok fase banget sih, Yos? Ya kan? Jangan-jangan kamu ubanan juga? Enggak dok, ya kan pakai Ginsela rambut pakai Ginsela, curang Masih keren ya rambutnya, bagus banget. Dia masih muda memang. Masih muda lah. Dokter juga masih muda. Kalau modelnya Dokter Boyke nih, kan sekarang sih dicat ya misalkan ya. Kalau enak aja. Enggak ya, maaf. Oh maaf. Kalau misalkan, kan udah banyak ya, bisa kemudian jadi hitam lagi gitu? Paling tidak mencegah, ya kan? Paling tidak mengurangi, tidak menambah. Dari ke, tapi kan sekarang era rambut-rambut silver ya dok,
ya kan? Tapi nggak juga kan, orang Indonesia. Loh, aku gini, gitu loh lah. Kalau silver tapi nggak rontok nggak apa-apa dong. Tapi kalau silver terusnya rontok jadi masalah dong. Masalahnya bisa solusinya pakai ginseng. Tadi baru 3 loh kamu sama kemiri. Oke, kemiri. Habis itu ada namanya Capsicum annum. Capsicum annum itu kalau kita bilang itu family dari paprika atau cabai-cabean. Cabai-cabean, kapsium. Kok kapsikum ya? Dari kapsium. Cabai-cabean itu gunanya untuk apa? Nah, kalau di paprika dan juga cabai-cabean, tapi bukan cabai-cabean ya dok ya. Si cabai itu kan dia memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Ya kan? Walaupun pedas dan bikin diare tapi nggak gitu pedas ya. di mulut tetangga tuh enggak. Oh ya oke baiklah. Saya terima lah. Ya kan antioksidan itu mampu sekali lagi untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, terakhir sama rambut. Yang terakhir yang kelima. Tadi ginseng, lalu ada kemiri, ada yang terakhir ada oil argan atau minyak argan. Oh, argan oil. Oh, itu mah aku pernah waktu ke Turki ya, argan oil. Kamu pernah permasalahan apa? Ketombe pernah nggak? Ketombe pasti. Karena setiap hari styling dengan pomade. Hilang pakai ini? Hilang. Nah, 3 kali kamu pakai. Ya. 3 kali itu hitungannya gimana sih? Hitungannya sehari aku pasti pakai. 3 hari hitungannya. Tapi jadi pakai toniknya ya? Kalau tonik aku pagi dan malam. Oh, ini bisa diulang supaya kita ngerti. Supaya kita Sekarang ngerti produknya ada apa aja? Jadi kita punya 2 varian produk yaitu shampoo dan juga hair tonic. Ya kan, yang dimana kita bisa pakai shampoo tuh kayak pakai daily shampoo biasa seperti itu. Tapi kalau shampoo ini kalau biasanya kan hanya membersihkan dari sisi kulit kepala. Tapi kalau si Ginsela ini jangankan membersihkan tapi juga menutrisi jaringan folikel dengan rambut. 5 kandungan yang tadi. Dengan 5 kandungan yang tadi. Oke. Dan kamu udah buktiin sendiri 3 hari kamu pakai keramas 3 hari ini terus-terusan gitu ya, udah kerasa. Udah kerasa dan kelihatannya tuh ada baby hair di sini. Baby hair tuh tumbuh lagi. Ya kan, seperti bangkit dalam hidup. Ya kan, jadi buat orang-orang yang mengalami kerontokan rambut di pemirsa ya, jadi kan bisa dipakai. Kalau ketombenya kan yang 3 hari, kalau baby hairnya berapa hari? 14 hari. 14 hari. 2 minggu. 2 minggu. Ih, pengen ya. Dan nggak ada ketuban sama sekali kan dok? Padahal kita nggak tahu pas sebelumnya kamu gimana. Asli. Coba dokter Boyke mesti coba nih dok, pengen tahu. Ada ubannya nggak dok? Kelihatannya nggak ada ubannya. Enggak dok ya. Ada. Jadi kalau misalkan kita kan ini kan kamu masih muda ya, kita pengen tahu kalau misalkan dipakai sama orang yang umurnya udah agak banyak deh, kayak kita berdua nih. Alhamdulillah kelihatan muda, padahal udah kepala 3 ya dok ya. Oh kepala 3 bukan 4. Malah beda 10 tahun sama aku Yos. Tapi ya, kadang beda 10 tahun sepupu-sepupuku yang masih belasan tahun sudah mulai ubanan kan anak-anak zaman sekarang kan. Sekarang yang karena stresnya tinggi Dan juga ada faktor turunan juga sih kalau uban itu ya. Tapi balik lagi, kalau yang umurnya udah lebih banyak, apakah kemudian butuh waktu lebih lama? Paling tidak dia harus rutin dan continuity untuk pakai. Disiplin pastinya. Disiplin itu harus penting. Karena kita jadi misalnya pagi sore hair tonic. Tiap hari cuci rambut. Jangan pagi sore kali dok. Pagi malam mau tidur. Malam ya. Sebelum tidur rumah makan. Ini aneh memang betul ya. Sebelum tidur pokoknya. Sebelum tidur sama waktu pas kita mau berangkat. Tapi kalau saya kadang-kadang kalau habis pulang syuting atau segala macam rambut kan suka styling pasti keramasnya pasti 2 kali. Nah tadi kan ada yang rambut kering, ada yang rambut berminyak. Ini untuk rambut yang apa? Nah ini segala rambut, dok. Segala macam rambut dan kita sekali lagi kalau untuk rambut kering juga bisa karena minyak argan itu kan menutrisi rambut supaya tetap lembab gitu. Dan lidah buaya aloe vera itu juga mampu menutrisi dan juga membuat rambut lebih sehat, lebih tebal. Jadi baik yang kering, baik yang berminyak dia akan menormalkan sendiri. Pokoknya dia bisa dipakai untuk semua. Semua. Karena 5 manfaat nih. Kan tadi ada 5 bahan, ada 5 manfaat nih dok yang belum saya jelaskan mungkin ya kan. Yang pertama adalah mencegah kerontokan. Yang kedua merangsang pertumbuhan rambut. Yang baby hair tadi. Yang ada baby hair dalam 2 minggu. Yang ketiga merawat dan juga memperbaiki rambut yang rusak dan juga kering. Nah, yang ini ngebayangin adalah orang-orang yang udah di styling macam-macam yang ujungnya tuh sampai gitu ya. Sampai keripik bener-bener sampai garing gitu kan. Itu bisa juga merawat dan juga memperbaiki rambut yang kering, salah satu manfaat dari tadi. Memperbaiki loh. Jadi orang-orang yang memang suka pakai hair styling dicatok, terus dikasih hairspray. Sebenarnya sih kalau catok doang sih masih nggak apa-apa. Bayang nggak orang yang bolak-balik dicat. Dicat rambut dan harus di bleaching. Warna itu di bleaching bolak-balik sampai udah bener-bener garing. Kadang-kadang gini, ditarik udah kayak ada kayak karet gitu. Aku mau cerita dikit nih dok, ya kan dulu pernah yang namanya era-era rambut dicat warna-warni. Aku pernah di bleaching dan rambut basah sedikit patah sepatah-patahnya. Itu patah. Kamu di bleaching dari akar? Dari akar. Dan 4 kali harus bleaching. Rambut sekecil saya pendek ini tuh harus 4 kali bleaching. Karena kamu pengen warnanya warna terang banget ya? Betul. Ya kan, terus pengen warna terang banget. Cobalah sih ini, ya kan Ginsela. Tumbuh dan
tetap kuat. Nah, buat rambut yang yang dilurusin tuh gimana? Nah, salah satunya kan juga tadi Bonding. pemanfaatan kan. Bonding. Pemanfaatan dari produk-produk styling yang bahkan kita nggak tahu bahan kimianya apa. Saya bilang tadi dari 5 kandungan tadi mampu menutrisi rambut, bisa balik lagi nih dok. Ya kan? Aduh kayaknya ditunggu-tunggu banget deh nih produk ya. Karena yang rambutnya udah berantakan banyak banget deh kayaknya. Karena memang kita korban styling semua sebetulnya. Pengen gaya. Nanti kita tanya lebih jauh lagi ya pemirsa ya. Sebetulnya ya produk ini bisa bantu apa lagi sih? Terus susah nggak sih pemakaiannya? Memang sih cuma keramas. Tapi ada syarat-syarat tertentu nggak sih sebetulnya? Nanti kita bahas lagi ya pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap sama kami di sini. Di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya.